Teman-teman, pada pertemuan kita yang keempat ini, kita akan melihat keberadaan kita sebagai suatu persekutuan orang beriman yang telah dibaptis, yaitu anggota gereja Katolik. Kita akan belajar dari jemaat perdana yang didirikan oleh para rasul sebagaimana diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai 47. Sebagai murid-murid Kristus yang telah dipersatukan lewat baptisan, kita diajak untuk menata hidup secara lebih baik, terutama dalam menghadapi tantangan dunia modern ini. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang akan membimbing kita untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Halo sahabat muda Fransiskus, mari kita memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita bersaudara
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini, cara hidup jemaat pertama. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah Injil Tuhan. Oke, selamat pagi Mbak Sisil. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan tentang pembacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47, yaitu tentang bagaimana kita harus hidup seperti Tuhan ya jemaat perdana. Oke, sepedalaman ini kita akan belajar. Dia akan bertanya-tanya tentang ini semua dengan Mbak Cecilia. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi lakukan setelah mendengar khotbah Petrus? Ya, orang-orang Yahudi setelah mendengar khotbah Petrus menjadi terbuka hatinya dan bersedia untuk menerima Yesus. Mereka datang kepada Petrus dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Ini adalah suatu sikap baru setelah sebelumnya mereka selalu berusaha untuk menolak Yesus dan juga membenci pengajarannya. Kesediaan mereka untuk percaya kepada Yesus juga merupakan suatu bentuk keterbukaan untuk menerima karya keselamatan Yesus yang dinyatakannya lewat putranya Yesus Kristus. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Berarti kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan percaya ya. Oke, yang kedua, apa yang diharapkan Petrus dari mereka? Ya, kepada mereka, Petrus menunjukkan jalan pertobatan dan perubahan pola pikir. Dari pola pikir lama yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan,
kepada pola pikir baru, yaitu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Pertobatan adalah jalan mengatasi krisis yang melanda mereka selama ini. Sebab dengan ketertutupan mereka, karya keselamatan Allah tidak dapat mereka terima. Ketertutupan atau dosa membuat mereka terasing dari komunio sebagai anak-anak Allah. Ketertutupan membuat mereka mengalami krisis hidup dan krisis identitas di hadapan bangsa-bangsa lain. Maka, pola pikir baru yang Petrus tawarkan adalah jalan pertobatan dari semua pola pikir lama itu. Dengan itu, mereka dapat menemukan kembali identitas mereka sebagai anak-anak Allah yang berhak untuk menerima keselamatan dari Bapa. Luar biasa sekali. Yang terakhir ya Mbak Sisir, kita harus mendalaminya. Bagaimana kita bisa meneladani cara hidup jemaat? Ya, cara hidup itu akan menjadi daya tarik bagi orang lain untuk menggabungkan diri dalam persekutuan kita sebagai murid-murid Yesus. Berarti intinya kita sebagai remaja ya, istilahnya kaum muda, kita kaum gereja harus melakukan itu dengan yakin, percaya, dan bertanggung jawab. Itu ya. Kita berarti intinya itu harus benar-benar meneladani hidup itu sesuai dengan kita. Oke, bagi para remaja, silahkan meneladani cara hidup jemaat perdana dengan baik. Bagi negara di seluruh dunia yang terkena dampak COVID-19, ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Semoga berkat Tuhan turun kepada kita semua sebagai pelukan penghiburan. Tuhan, semoga Engkau memberkati dunia, memberikan kesehatan bagi tubuh kita, dan menghibur hati kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup di tengah-tengah ancaman krisis iman akibat pandemi, Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona ini. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, terlebih bagi mereka yang mengalami krisis iman akibat pandemi ini. Tuntunlah mereka agar setia dengan iman kepercayaannya. Kepadamu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk orang sakit, bagi teman, keluarga, dan seluruh umat beriman yang sedang sakit. Ya Bapa, kami mohon pulihkan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk kesembuhan mereka. Kami percaya akan kuasa-Mu. Dengan penuh iman dan harapan kami mohon, kuatkanlah dia dalam deritanya, dampingilah dan hiburlah dia dalam kesunyian dan kesetiaannya, dan teguhkanlah dia dalam iman dan harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi kita semua. Ya Bapa, kami umat-Mu telah Engkau pilih untuk menjadi bagian dari karya keselamatan-Mu. Sebagai kaum muda, kami bersedia untuk senantiasa hidup sebagai anggota Gereja Katolik yang tekun berkumpul untuk berdoa, mendalami iman, dan menjadi penolong bagi sesama. Semoga kami semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepada sesama manusia dalam memberikan kabar sukacita dan selalu bersyukur untuk setiap hari-hari yang kami lalui sebagai umat pilihan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang kekal, dengan baptisan yang kami terima, kami telah dipersatukan sebagai suatu anggota keluarga umat Allah. Kami telah merenungkan sabda-Mu dan menimba kekuatan darinya. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat hidup di dalam kasih persaudaraan seperti jemaat perdana. Teguhkanlah selalu iman, harapan, dan kasih di dalam hati kami.
agar hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.